Selamat malam teman-teman semua. Malam ini saya pokoknya saya datang ke suatu tempat di mana ketemu dengan orang-orang hebat menurut saya pada saat pandemi saat ini, di mana orang sedang kesulitan. Boro-boro untuk mikirin orang lain, banyak orang mikirin diri sendiri. Tapi ada beberapa orang yang rupanya walaupun dengan kesulitan diri sendirinya masih sempat-sempatnya membantu orang lain. Dan karena saat ini kita sudah pada divaksin, sudah di swab antigen juga, semuanya normal ya. Jadi kita bolehlah buka masker biar suaranya agak gede dikit. Oke, perlu saya perkenalkan diri dulu. Saya Dr. Ilham Ahmadi, spesialis penyakit dalam, yang kebetulan kita akan berbincang-bincang sedikit nih, ya. Teman, di sebelah saya inilah ada segelintir orang yang masih mau untuk berbagi sesama. Entah agamanya apa, entah dari suku mana, pokoknya apa yang bisa dibantu ya dibantu. Saya akan memperkenalkan dulu dari sebelah saya. Ini ada Bu Rika dengan anaknya Angel, ya. Baik, Bu Rika perkenalkan diri dulu terhadap teman-teman saya, saudara-saudara saya yang menonton di sini. Tetangga saya juga pada nonton YouTube-nya. Jadi tolong perkenalkan dulu, Bu Rika. Nonton, harus nonton saudaranya. Iya. Halo, saya Erika. Pekerjaan saya adalah ibu rumah tangga, tetapi memberikan hati untuk membantu masyarakat sesama di masa pandemi ini. Dibantu sama anak saya, anak bontot saya, Angel. Halo, nama saya Angela Maulis Forensia. Susah, panjang namanya. Kamu umur berapa, Angel? Tahun ini ke-13. Umur 13 tahun. Kamu sekolah tapi kan? Berapa hari lagi? 13 hari. Beberapa hari lagi, hari Rabu. Bentar lagi ulang tahun. Baik, nah sebelah saya nih Mas Dwi. Ayo dong, perkenalkan dong Mas Dwi dong. Siap. Dari tim mana nih? Kok dari tim mana? Dari tim mana? Ya, gimana ya Mas Dwi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sehat. Dengan saya Dwi Hanggoro. Saya karyawan setahun yang lalu, tapi sekarang sudah tidak bekerja. Oh ya. Lepas imbas COVID ya. Imbas COVID. Iya, imbas COVID. Sudah dikurangi. Tapi kami di sini dipercaya oleh salah satu instansi, yaitu Dinas Sosial Kota Depok, untuk memegang pekerja sosial masyarakat di Kelurahan Bakti Jaya. Di Kelurahan Bakti Jaya. Kami bergabung tahun 2021 ya. Iya. Tanggal 11 Januari, dan ini rekan saya namanya. Halo. Saya Maya. Jadi ini rekanan semuanya nih. Siap. Kan ceritanya ini dari ceritanya dong. Iya, sebenarnya gitulah ya. Sebenarnya bukan ceritanya ya. Jadi sebenarnya ini kan dari mana ujung-ujungnya bertemulah. Iya. Ya, dari tim sini bertemulah menjadi satu kekuatan yang dahsyat. Ya, elah dahsyat itu. Boom. Power Ranger lah. Nah ini coba sebutin Power Rangernya. Kok Power Rangernya? Sebutin, Bu Rika. Kok bisa-bisanya terjun kayak begini nih, jadi relawan. Nah, coba dong ceritain dong dari awalnya gimana. Dari awalnya sih sebenarnya dari saya itu pemerhati kanker. Pemerhati kanker. Saya memberikan hati untuk para penderita kanker, bukan memberikan dana, karena saya nggak punya duit. Nggak punya duit. Iya. Sama saya juga uang punyanya. Awalnya sih memang kakak saya 2 orang terkena kanker. Saya terkena miom. Ya. Jadi kakak kena kanker 2 orang. Ya. Bu Rika sendiri kena miom. Iya, kakak saya udah lulus dua-duanya. Lulus ya? Lulus ya. Sudah lulus. Cum laude lah ya. Iya. Amin ya. Nah, terus gimana lagi Nah, lanjutannya? setelah itu ya
selama saya pengobatan saya melihat para penderita itu juga melakukan pengobatan itu, ada yang jalan sendiri, ada yang ditemani gitu kan. Akhirnya di situ saya setelah saya sembuh, saya survive, saya harus terjun membantu, tapi bukan membantu materi, saya tidak punya, tapi saya dalam hati saya bilang saya akan memberikan support bagi mereka. Karena obat yang paling besar untuk kesembuhan penderita kanker itu adalah support dari orang terdekat. Di samping obat-obatan dari dokter. Seperti itu benar banget, itu keren itu. Seiring berjalan waktu, saya suka memberikan support, masuk ke ruang kemoterapi, memberikan support teman-teman penderita kanker. Saya kasih support. Ada salah satu dari situ sudah survive. 2 tahun saya mengikuti dia. Terus saja. Terus. Membantu kontrol dan segala macam. Iya, mengikuti mereka. Survive dan mengkabarkan hasil labnya sudah tidak ada lagi benih-benih sel-sel kanker. Sudah hilang. Sudah sembuh gitu kan. Umur berapa tuh pasiennya itu tuh? 57 atau 56. Umur 50 ya, tahun sekarang ini. Gitu kan. Berarti pada saat dia umur 53 54 lah ya diobatinya. Kondisi terakhir aman-aman aja sekarang. Aman aja sekarang. Saya masih sering foto-fotoan gitu kan. Aman-aman saja, sekabar. Beberapa teman yang lain juga sudah lulus juga, ada yang sudah lulus gitu kan. Tapi ada yang juga masih dalam pengobatan, tetapi sudah turun akhirnya perbaikan stadium 3 menjadi 2. Puji Tuhan kan. Tapi memang kalau saya menyarankan itu orang terdekat itu harus memberikan support. Jangan malah jangan malah menyingkirkan gitu. Seakan-akan ini penyakit yang nggak sembuh, ya udahlah bagaimana, itu yang membuat itu orang down. Sampai turun tangan orang lain pun sampai membantu, kadang-kadang karena keluarganya sendiri nggak membantu support gitu ya. Ya seperti itu, saya tidak kesananya. Tidak menjustis lah ya. Tidak menjustis, paling nggak saya membantu latar belakangnya apa terserah gitu ya. Saja seperti itu barulah. Setelah itu saya tetap juga teman-teman, ada yang orang-orang di sana bilang tuh kalau mau ke rumah sakit sama Bu Erika bisa tuh dibantuin. Terkenal kan artis rumah sakit. Kalau sakit hubungin aja Bu Erika gitu kan, bukan ya? Enggak, artinya membantu. Paling nggak membantu. Pendampingan ya, membantu bukan membantu apa tapi mendampingi. Nggak peduli laki, perempuan, anak, dewasa, pokoknya dampingi. Tidak. Saya pokoknya siapa aja saya akan kasihkan hati saya, kasihkan waktu saya untuk mendampingi mereka seperti itu. Barulah saat seiringan waktu ya datanglah si pandemi. Oh iya, keren sekali pandemi ya. Sedih ya. Ini benar-benar. Tapi sebelumnya sih kalau untuk penderita kanker ini saya tuh bercita-cita ini loh, Dok. Pengen membuat suatu rumah singgah, Dok. Itu ya cita-cita mulia itu. Tapi kayaknya mimpi deh kata orang-orang. Ya, memang harus mimpi, dan mimpi harus digantungkan tanpa setinggi-tingginya. Tapi ada yang bilang sama saya, mimpi tukang cendol lu gitu. Enggak dong, tenang aja, barangkali setelah ikut podcast ini nanti ada yang menyumbang kan, nggak tahu ya. Kenapa nih dokter, kenapa nggak tanya kenapa sih punya cita-cita gitu, kok jadi saya yang jawab? Iya ya, saya baru mau nanya itu sebenarnya. Saya tanya dah kalau kayak gitu ya, kenapa punya cita-cita gitu? Ya? Karena ketika saya berobat itu banyak itu yang orang sakit itu datang ke rumah sakit itu bawa gembolan. Oh, kan dari luar kota. Dari luar kota, karena kan rumah sakit besar. Entah waktu itu saya ke RCN, nasional ya. Entah ke Darmais, entah ke Fatmawati, itu kan rumah sakit besar ya. Kenapa? Kok Bapak dari mana? Saya pernah tanya, dari Jawa. Oh, Bapak
ada tempat tinggal enggak, itu saya bawa barang saya loh kok saya Loh, langsung iya, Bu, iya, kalau iya. mau ngontrak mahal. Nah, terus iya, Nah, itulah Dok, Oke. dari situ Dok, uang nggak punya Ingin bercita-cita. Bercita-cita. Barangkali nanti ada penonton yang melihat Betul, mau tergerak hatinya. ya. Jadi ya artinya Keren sekali. yuk kita berbagi bersama. Siap. Itu Siap. aja. Sebenarnya kan di rumah sakit itu sudah ada rumah singgahnya. Mungkin karena sedikit jumlahnya dibandingin Sedikit pasiennya ya. Iya, benar Iya, sekali. iya, iya, iya. Nggak menampung. Nggak menampung, Nggak ya. menampung, iya. Jadi kurang, Apalagi ya. kalau misalnya dokter ke RCM. Saya sekolahnya di sana dulu, Oke, ya. jadi tahu juga. tahu ya. Sedih emang. Kita sedih kan di situ banyak yang gembolan juga kan Dok. Betul, Ya, di ruang tunggu itu betul, kan itu iya. dia Dok. Jadi Iya, iya. disitulah Dok saya Dok. Aduh. Wah. Andaikan. Iya, dia nyanyi itu. Jadi memang cukup sedih ya kalau melihat kayak begitu ya. Nah terus kok nyampe di pandemi gini kenapa bawa-bawa dia tuh si Angel? Kenapa gimana Saya ceritanya? juga bingung Dok. Kamu mau aja lagi ngikut? Iya. Disuruh diem di rumah nggak mau. Enggak mau di rumah. Iya. Emang gimana ceritanya kok sampai Angel dibawa-bawa? Coba maknya dulu lah. Maknya dulu, Iya, aku coba. kesini, Dok. Kenapa dia Oh, bilangin gitu? gitu. Kok sampai diajak-ajak dia? Awal pandemi, Ya. ya kan. Kalau saya pandemi itu selain awalnya sih, awalnya nih ya, karena saya lihat itu banyak yang dirumahkan, Iya. lockdown, apalagi yang Bahasa bagi Inggris tuh lockdown. belajar sedikit-sedikit. Nah, iya, Kenapa keren sih? lah, keren. Lockdown. Iya, itu kasihan yang middle. Wih, keren. Middle lagi, Inggris lagi tuh. Jangan, nggak boleh, suami saya guru bahasa Indonesia. Oh iya. Yang di Di tengah-tengah. sama Yang bawah. nanti dimarahin sama suami saya. Oh, nanti. iya, iya, benar-benar. Nilai saya jadi nggak naik kelas. Iya. Ya, oke. Hati-hati nggak naik kelas istrinya. Saya. Bukan kamu. Nah, terus jadi gara-gara pandemi dari pandemi itu saya membagikan sembako. bagian sembako. Iya, antara lain ke pemukiman pemulung, ke orang-orang yang memang saya lihat pembagiannya tidak rata, Iya. ya memang tidak dapat, tidak terjangkau lah. Iya, saya tidak kan nggak mau terjangkau. ini. Oh iya. Jadi Nggak tidak apa-apa, terjangkau. nanti di-cut. Iya. Iya. Yang tidak terjangkau. Iya. Jadi saya memberikan bukannya sinterklas, tapi itulah Yang bisa diberikan. yang saya bisa berikan, seperti itu yang bisa saya lakukan. Baik. Seiring saya jalan ke bawah, ini anak saya itu ikut Ikut terus. ke pemukiman. Sebenarnya dia mata-mata papanya tuh jangan-jangan itu suruh nempelin aja Iya, mamanya. pakai CCTV. Iya, kan susah dikontrol anak aja. Ikut mama, gitu kan. Iya nih, jangan-jangan gitu ya. Ya, bener kan Jel? Iya. Oh, jadi Angel udah dibawa terus. Bawa, dan kebetulan dia ingin senang juga. juga gitu. Jadi kita gitu. bagi-bagikan ke pemukiman pemulung, dari mulai bagikan sembako, masker, seperti itu. Ngasih tuh, memberikan. Iya. Ini maafin saya, ya. Saya maafkan. Belum. Oh, belum. Iya. Lebaran udah habis. Iya, pokoknya saya meminta maaf aja dulu ya, Iya. minta maaf. Kan ini lagi sama-sama susah nih. Iya. Nah terus katanya tadi bilang nggak punya duit. Iya, tapi alhamdulillahnya ada rezeki dan bisa dibagi ke orang lain. Apa memang dari Bu Rika sendiri atau ada orang lain yang donatur maksudnya saya gitu? Ada yang dari saya, ada juga ada yang bertelepon, Bu, boleh nggak Bu saya ikutan? Boleh nggak Bu? Saya mau naruh Jadi ini ternyata aja. banyak juga ya, Gitu. banyak fans. juga orang yang mau ngasih gitu ya. Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak, cuman bingung mau ngasih ke siapa gitu ya. Betul. Artis berarti terkenal. Kalau ada uang lebih kasih artis Bu Rika gitu kan? Calon artis. Calon artis. Jadi kadang suka dikasih. Tapi waktu itu juga saya mencoba melakukan pendekatan ke instansi pemerintah. Akhirnya mendapatkan juga. Jadi Ada lagi. Saya kasihkan. Jadi makin kembali. banyak lagi yang makin banyak dibagi. berkat untuk teman-teman. Dibagi-bagi ke teman-teman, Iya. saudara-saudara kita yang Betul, sedang kesusahan ya. betul. Seiring waktu itu Hah? sudah masih melakukan, kok ada yang sakit Bu, tolong dong Jadi Bu. tetaplah. Tetap. Jadi tetap. sebagai relawan untuk penderita penyakit, cancer atau apapun, ditambah lagi dengan pekerja sosial, Betul. memberikan ya segala macam lah yang bisa. Pendampingan di rumah sakit. Karena kan tidak semua masyarakat kita itu paham dengan aturan di rumah sakit. Betul saya ngalamin. Apalagi di rumah sakit swasta, ya kan? Nah itu susah, saya nggak mau nyebutin
sebutin swasta siapa, Iya, tapi swasta. di negeri juga ya. Kadang-kadang di negeri juga seperti itu. Iya. Jadi ya kita Artinya membantu lah ya. membantu saja gitu kan. Ya karena ketidaktahuan supaya tahu gitu ya. Dan pure di garis Ya. bawahi. Pure. Harus di garis Itu ada merek tertentu lo pure ini bukan lah pokoknya ya. bukan. Pokoknya Oke, murni. Murni kita Bilangin suaminya lu ngomong bahasa Inggris lu, bilangin Murni. suaminya. Jangan. Oh ya jangan ya. Ya udah. Kita Jadi- ngomong, murni sosial. Murni sosial. Murni sosial. Murni sosial. Itu sama nama sekali. teman saya ada murni sosial. Saudara saya Iya. juga ada. Ada ya? Iya. Iya. Pokoknya insya Allah ikhlas lah dari Ikhlas. hati gitu. Jadi Lakukan yang sesuatunya utama ya, ikhlas. adalah saya mengerjakan itu dengan ikhlas. Ikhlas. Karena kalau dengan ikhlas itu ya percaya saja ya insya Allah kita dijauhkan dari penyakit, kita dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik. Baik. Seperti itu berjalan pandemi ini setelah makin banyak COVID, saya ketemulah dengan Mas Dwi. ah, Mas Dwi. Dwi. Ntar jangan cerita dulu, Jangan dia dulu, dulu. ntar. Oh belum. ketemu dia. Baru ketemu sama tim, ya ketemunya dia itu memang awalnya karena memang Ada pasien yang ada membutuhkan. ya membutuhkan bantuan. Pak Dwi menelpon saya, ya Bu, saya dapat informasi bisa memberikan kaki palsu, kaki sambung gitu kan. Kebetulan saya ada di Yayasan Kemanusiaan Pesona Indonesia. Yayasan Pesona Indonesia. Kemanusiaan Pesona Oh, Indonesia. Kemanusiaan Pesona Indonesia. Ya, yang bergerak Ya. untuk membantu masyarakat Indonesia yang memerlukan kaki sambung. Salah satunya kaki sambung Salah atau yang satu. lain juga bisa apa? Tangan sambung, atau tapi apa ya? karena memang kita pure lagi kan. Kita murni karena itu dari dana sendiri dan Dana karena donatur. karena pandemi juga. Karena pandemi jadi terbatas ya. Donaturnya pada kabur. Donaturnya kabur. Jadi tidak kasih lagi gitu. Nggak ngasih lagi. Jadi Dia kita- aja susah Iya, gitu ya. makanya Iya, murni iya, kami iya, yang iya. bergerak. Jadi Oh. kita fokuskan Jadi nggak terlalu banyak lah ya. kita fokuskan ke kaki palsu. Tadinya kita bisa Yang keluar lain-lain ya. daerah. Oh, daerah. Kita fokuskan ke Jawa Barat aja. Jawa Barat saja. Ya, kebetulan kemarin di Depok, Subang sudah banyak sih Jawa Barat. Ada Bogor. beberapa yang dikasihkan ya. Sudah banyak. Jadi donatur ada, cuman nggak sebanyak dulu lagi. Betul. Banyak yang kabur. Ya mudah-mudahan setelah pandemi Mudah-mudahan nanti selesai balik lagi. ada lagi seperti itu. Iya. Karena kan ini untuk berbuat baik ya, Iya, untuk memberikan iya. itu. Barulah kita ke COVID ini datang ketemu. Malah tidak langsung lah ya. Langsung ya. Ada nih, yuk mau berani nggak? Akhirnya merambah lagi ke kopi. Ya, dengan seperti itu. Ini anak dibawa juga nih Angel. Iya, dia ngikut. Dari awal tuh. Dari awal. Jadi kalau dia nih, sekarang saya ketanya kamu dah, Om dokter nanya kamu Om ya, Om ya. Masa kakek ini bukan tua bener. Ya, Om dokter nanya ada. Kamu umur berapa sekarang? Ke-13. 13 akan datang beberapa hari lagi. Nah, terus kamu ikut mama, kok bisa mau-mauan ikut sih? Bukannya di rumah aja main handphone? Ya kalau di rumah kan bosen main handphone aja. Kan ikut mama juga seneng biar juga ada pengalamannya juga kayak mama. Oh, keren. Punya pengalaman, mencari pengalaman mama. Berarti kamu ikut terus, mama pergi kamu ikut terus? Iya. Bukan disuruh papa, bukan? Enggak. Enggak. Tenang pak, bapak nggak disuruh kok. Cuman anaknya ikhlas katanya nurun namanya ya. Nah terus apa yang kamu dapat dari ikut sama mama terus tuh? Ya menurut kamu aja dapat apa? Pengalaman. Pengalaman apa sih? Ilmu mama kayak di rumah sakit. Oh, jadi kamu tahu sekarang cara-caranya? Iya gitu. Oh, hebat. Kalau kamu udah tahu, kamu nanti mamanya misalnya lagi sibuk ngurusin yang lain, kamu bisa dong ngurusin, ngebantu orang lain lagi. Bisa gak? Bisa. Wih, keren. Itu baru Angel, bidadari penolong. Pas lah namanya ya. Waktu bikin dia emang udah direncanain namanya Angel. Enggak. Bikin. Oh, doa dulu. Iya. Oke Angel, bentar lagi.
Nah, sekarang ke Mas Dwi. Kita udah tahu nih ceritanya separoh nih. Separoh. Nah, ceritanya dari Mas Dwi dan timnya nih dengan Mbak Maya. Gimana ceritanya? Kok bisa ketemu-ketemuan ini sama ibu dan anak yang gagah perkasa ini? Gimana? Gagah perkasa ya. Kacau dong. Iya, pokoknya ya apa bedanya sama kata kocok kan? Iya. Kayak awal ceritanya ya karena saya dipercaya untuk megang di kelurahan. Lagi itu ada program bagi ini ya alat bantu ya. Alat bantu. Alat bantu. Alat bantu udah ada alatnya. Alat bantu jalan. Alat bantu jalan. Nah, Tongkat, kursi roda, kaki palsu, Iya. tambahan. Iya. Kaki tambahan gitu ya. Iya. Betul, bukan hati palsu ya. Itu lagi mau saya tanyain, Iya. hati palsu ada gak? Hati palsu nggak ada ya? Muka palsu nih, muka palsu, Muka palsu banyak. banyak ya, tempel aja sama pionir. Pakai topeng. Nah, terus gimana tuh? Ya, jadi waktu itu ada salah satu warga itu dia punya anak umur 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun itu dia dari awal anak ini lahir Hah? belum punya kaki. Ya Allah. Mohon Dari maaf pinggul. dari pinggul Dari pinggul. karena dia hanya ada pinggul. Ada daging lebih sedikit gitu. Iya, sedikit, Ya, tapi ya. sampai Sedikit ya. maaf Ya. dok, sampai bawa pantat aja kalau kita bilang mah. Itu dua. Iya. Oh. Di sininya sudah nggak ada, cuma Sudah ada nggak ada. kayak Iya iya sedikit Ya, daging sedikit. aja sedikit aja. Inilah 7. gitu. Ya Allah. Dan sebelah kiri kosong ngempong. Sebelah kiri kosong sama sekali. Iya, kosong. Sekali. Laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Perempuan, Iya. perempuan. Nah itu kebetulan saya dapat telepon dari istri mantan pacar. Pak katanya mau cari alat bantu apaan? Bantu alat ini apa namanya Kaki kaki palsu. palsu. Ada orangnya, ada. Nah siapa Angel? Itu kan temen kamu mah, iya. Ya udah sebentar ketemuan. Akhirnya saya bawa Bu Erika ke anak ini. Iya. Senang sekali. Sampai di mana istri sempet nangis juga, Iyalah, kamu bisa ya begini Allah. gimana caranya sih Pak? Ya Allah. Ya namanya panggilan susah lah. Iya. Di situ selain itu Udah ngeliat itu Udah ngeliat itu. pasiennya, sampai- akhirnya dibuatin kaki palsu. Iya. dibuat Iya. Sudah kita berikan juga. Iya. Diberikan juga. Apa? Ya. Sudah diberikan. Sudah Sudah diberikan. Sudah. Sekarang sudah terpasang. Sudah. Sudah. Berapa lama tuh prosesnya tuh sampai terpasang? Berapa gitu? bulan Mbak? Bun? 3 bulan ya? Nggak sampai Nggak nyampe sih. ya? Nggak sampai. Kurang. Oh. Tapi memang kalau karena memang kemarin itu banyak juga yang harus kita kasih. Iya. Jadi biasanya kita bisa seminggu, ini ya mungkin 2 bulan ya karena banyak juga yang harus Bulan kita berikan. Karena kan materialnya kan harus cari agak susah. agak Tuh. Belum untuk berpikir di mana santolannya Betul. gitu kan ya, di mana itunya ya. Selain- Akhirnya sekarang terpasang. Terpasang sudah. Oh, Udah itu lunas tahun lah. berapa itu? Tahun ini Tahun Oh, ini. baru ini. Pas sebelum pandemi kedua lah. Sebelum Iya. pandemi kedua ini. Nah, selain itu kita juga pendampingan buat warga yang kesulitan untuk berobat ke rumah sakit. Berobat COVID. Selain Macam-macam. macam-macam dong. Oh, jadi hampir semua apa aja? Apa aja kecuali HIV ya. Oh, itu mah HIV bisa jalan juga. sendiri lah dia, ya. Kita bawa ke rumah sakit, kita tanyakan ada jaminan kesehatan nggak? Bu, Iya. Pak? Oh, nggak ada. Ya sudah, kita coba cari solusinya di luar. Segala macam mungkin kita coba cara sambil memberikan pelajaran juga ya. Kan banyak anggaplah banyak orang yang nggak tahu nih. Betul. Dengan syaratnya, Betul. dengan apanya gitu ya. Betul. Baik, jadi kita dibantuin lah sama Mas Dwi. Nah, berjalannya waktu, pandemik mulai naik tuh, corona. Si corona nih heboh dah gitu. Iya. Saya coba ajak teman-teman, kita berlima nih nggak ada yang mau. Akhirnya saya ajak Bu Erika untuk bantu warga yang kesulitan untuk COVID. Oh. Nah, disitulah kami berdua. Jadi relawan COVID lah. Sementara bergeser gara-gara sekarang lagi COVID, jadi bantu COVID nih. Betul. Keren sekali. Kita juga sering evakuasi. Oh, Evakuasi, yang pasien penderita COVID, yang nggak bisa jalan kemana-mana, nggak ada yang mau nganterin, dibantu sama Mas Iya. Dwi dan Burika. Angel ikut. ikut. Kamu pakai APD? Enggak. Enggak. Pakai masker aja. Itu APD juga. Sama jaket, saya Iya. pakai jaket, pakai topinya. Oh. Nggak pakai baju hazmat. Nggak pakai baju hazmat. Itu APD juga, masker itu APD, alat pelindung diri. Iya. Termasuk kondom. Iya, assalamualaikum.
Ada ngaco ngomongnya. Itu ceritanya kan udah nih ya. Udah ketemu dah. Ketemu lah ya. Udah mulai membantu di Covid nih. Kita evakuasi dengan alat dengan alat transportasi ala kadarnya, karena kan kita nggak bisa menjudge orang ini atau mencari keuntungan, enggak. Banyak yang jadi transportasinya pun pakai punyanya Mas Dwi sendiri, Iya, mobil punyanya Mas betul, Dwi. betul. Alhamdulillah, kebetulan saya diberikan rezeki dari Alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan manfaat. Amin, Iya, amin. ya, jelas banget manfaatnya itu mah ya. Amin. Baik. Kok bisa sampai karena booming bisa sampai kepikiran, ayo kita bawain pasien aja, kita evakuasi gitu loh. Kok berani-beraninya gitu sih, orang-orang pada takut. Ada yang datang kan, Ada yang telepon, datang. tolong dong nih Bu Erika. Akhirnya siapa nih ya, saya pikir, Pak Dwi Dengan- mau nggak datang sini bantu saya? Iya. dengan sendirinya kita gitu. untuk sampai waktu itu sampai kita lagi istirahat ya Bu ya, kita Iya. habis evakuasi, kita istirahat makan malam jam 11 malam nih Dok. Oh ya mau pulang, di telepon, Pak, Bang ini ada tetangga saya meninggal karena COVID. Jadi nggak cuma yang sakit, sekarang ada lagi teleponan yang meninggal. Kan nggak ada- Nambah lagi dan nambah job lagi. deskripsinya ya. Iya. Keren banget. Itu kita, Terus pemulasaran. jadi sekarang udah mandiin mayatnya juga. Iya. Emang belajar mandiin mayat? Enggak. Nah, terus gimana Ya, mandiinnya? kita kan biasa mandi Dok. Oh, iya. Ya kita lihat aja dong kan, Iya. banyak tuh foto film-film tuh. Oh, jadi belajar dari tutorial. Tutorial. Ada juga sih Aja. pemberitahuan misalnya dari ahli yang ngurusin jenazah Betul. sedikit-sedikit mah Iya, ada. betul. Oh, ya. Angka itu Iya. sampai di mana Satgasnya sendiri bingung. Mm-mm. Kok kalian mau? Ya siapa? Ya kalau misalkan Kalau nggak mau, kami siapa nggak mau, lagi? siapa lagi nih? Iya, masa tuh tergeletak aja? Betul. Iya kan? Iya. Ya, kita evakuasi sampai ke Oh. pemakaman. Oh gitu. Nah kan biasanya kan pemakaman itu kan nggak bisa langsung asal berangkat aja ke sana. Oh, nggak bisa. Iya, Ya. memang. Jadi memang ada koordinasinya untuk Koordinasi. pemakaman. Kebetulan kami sudah Gitu. koordinasi, Koordinasi. banyak kenalan di TPU yang lain sekitar Depok nih. Kan mesti terdaftar tuh, Betul. ya di kelurahan harus terdaftar kan yang meninggal kan. Betul. Ya akhirnya nanti baru dievakuasi. Betul. Iya. Ambulannya jarang, banyak yang pakai, akhirnya diberangkatin lagi, nambah lagi tugasnya. Nambah lagi. Habis mandiin, nguburin pulang. Ya, itulah. Iya, keren banget ya. Sampai kita tuh kalau evakuasi saya bilang sama Jal, Jal teriak Jal, Sirena, weng gitu. Oh, jadi kamu sirinenya. Coba tes. Nuni gitu dong. Keren banget. Oh, jadi ini benar-benar ikhlas ya. Ikhlas dok. Sampai insya Allah lah ya. Pokoknya mah tinggal Tuhan aja yang balas. Tuhan yang Kita ngerjain aja nih. Betul dok. Ya, tapi saya yakin kok dengan hal itu. Maksudnya kalau kita yakin dengan hal yang baik, pasti hasil baik. Tapi dok, Hasilnya akan ada lagi baik. dok. Ya. Waktu tingginya COVID ini dok, saya itu mau nangis dok. Kenapa? Iya, kenapa? Kenapa tuh kan nggak Kenapa? nanya sih? Enggak tahu, bukan saya. Nah, kenapa, Bu Rika? Banyak yang nggak bisa keangkut dok. Iya ya. Saya telepon minta ambulan, harus melalui birokrasi. Sementara yang mau kita ituin anak kecil ya, balita sudah diare put. Dia terkena COVID juga, Iya. DBD juga. Karena memang kalau lagi pandemi kayak gitu Betul. dan lagi banyak booming ya. birokrasi dok, harus begini pakai harus laporan. Aduh, saya bilang, Iya. saya telepon ke sana nggak dapet, sampai saya bilang gitu. Aduh, siapa yang bisa saya sampai cita-cita nih dok. Ya ampun, banyak banget cita-cita banget. Nggak apa-apa, udah kayak Susan. Boneka Susan kan cita-citaku gitu kan. Terus gimana? Pengen punya ambulan juga. Pengen punya ambulan. Kenapa? Iya, iya. Supaya bisa membantu masyarakat. Aduh. Ngantarkan ke Tuh, rumah kalau sakit. misalnya ada yang mau ngasih ambulan ke siapa? Ke Bu Rika atau yayasannya? Saya lah dok. Oh iya. Ya, ke kami lah. Jadi nanti Kami tulisannya ambulan Bu Rika gitu bukan? Janganlah. Bukan. Jangan. Ambulan Mas Dwi gitu bukan. Jadi ambulan aja. Ambulan saja. Ambulan aja. Ambulan. Kita nggak ada Nggak ada untuk siapa, nggak ada. Mau masang promosi diri nggak ada. Nggak ada, dong. Nggak ada. Emang mau Lillahi kampanye? ta'ala ya. Iya, lillahi Iya. Pokoknya urusan Tuhan dah ya. Betul. Udah ya. Nah, terus kan butuh dana buat bensin, ganti oli. Insya Allah itu ada. Pokoknya gampang. Ada dong, ada. Mudah-mudahan ada yang dengar dan ada yang tertarik untuk memberikan bantuan kepada
orang-orang hebat ini ya. Gitu. Nah, Mas Dwi ini secara pribadi. Tadi kemarin katanya pengurangan itu gara-gara Covid. Iya. Ya, itu gimana ceritanya? Ya ceritanya karena waktu itu pandemik yang pertama itu saya sempat juga nanganin warga yang kesulitan untuk rumah sakit, pendampingan sempat sampai waktu itu ya di ultimatum sama pimpinan, Mas besok jangan ke kantor lagi. Karena sering nganter kayak begitu, karena waktunya terbantu. Karena kamu berdekatan dengan orang-orang sakit, bakal nularin ke tempat yang lain. Saya bilang, bila ta'ala, Pak, kalau memang benar saya harus sakit, positif, ya udah mau bilang apa ya? Iya. Yuk kita tes aja bareng-bareng. Benar. Terus ada gak cerita yang di antara kesulitan orang ini, ada gak yang menyenangkan yang dijalanin sama Brika? Yang nyenengin itu waktu kita bisa evakuasi di salah satu rumah sakit mana tuh, Pondok Rajek ya. Nah, kita baru habis evakuasi nih dok, satu keluarga, bapak, ibu, anak. Nah, bertiga kita turunin ke rumah sakit itu, bawa mobil pribadi pak. Itu mah bukan menyenangkan. Enggak menyenangkan, itu salah satu lucu. Gimana? Iya. Udah menyenangkan pada saat kita evakuasi, kita teriak-teriak minggir gitu. Ini lagi di jalan nih, menuju rumah sakit. Nah pas pulangnya lucunya lagi, Kita haus. nih aus nih dok, masih pakai APD lengkap, hazmat lengkap. Karena kebetulan memang targetnya memang setelah mengantarkan yang di Pondok Rajek ini rumah sakit, kita harus mengambil pasien lagi, harus ambil untuk bawa ke UI, rumah sakit UI. Gitu. Jadi kita rumah sakit UI Depok. Iya, Depok. Ya. Jadi kita nggak buka hazmat nih. Kalian. Iya. Nah kita haus, ada warung rokok ya kan pinggir jalan tuh kios, saya berhenti. Ya udah bentar bu, saya beli dulu dah ya kan. Saya belum apa-apa udah ketawa ngebayang gitu. Membayangkan. Itu mamanya ikut? Iya. Ya, berdua ya. Nah saya turun, modal nekat aja, bu beli aku aja dong 2, habis. Itu ada, saya bilang itu enggak dijual. Bu, ini saya bayar. Saya tunjukin duitnya, ini saya bayar bu. Enggak dijual mas, enggak. Udah pak mas, bak itu kan. Ini bu, maaf ya bu ya, saya lempar. Maaf ya bu ya, saya lempar, saya langsung ambil. Pulang. Saya ambil. Ini bu, maaf ya bu ya, nggak sopan ya bu ya. Jadi memang lagi tingginya itu mereka takut, memang benar-benar takut dengan namanya COVID. Iya, memang menyeramkan ya COVID itu ya. Iya. Wah seru banget ya. Masyarakat ya. Iya. Ya, Terus kalau Mbak Maya di ngebantu Mas Dwi sama Burki di bagian apanya nih? Kita tuh gantian apanya? kalau misalkan emang Bu Erika sama Mas Dwi-nya sudah lelah, Capek? saya berdua suami ya gitu bantu ke gantian. ya, bantu ke pakai mobil. pakai Mobilnya Mas Dwi itu. Mas Dwi tidur, mobilnya mah terus aja jalan. Gitu aja ya. Iya. Itu ada yang subsidi buat mobilnya, maksud saya misal bensinnya kah, obat jolinya Iya, kah? kami berdua aja. kadang-kadang Diantar sendiri aja. Ya Allah, hebat sekali. Ya Allah, mudah-mudahan bagus ya. Amin. Wih. Amin. Nah, terus ini mah udah lumayan nih kita banyak. Saya takjub lah ya, alhamdulillah di musim penyakit seperti saat ini, di musim kegalauan hampir di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia, ya untuk menolong diri sendiri aja susah, apalagi menolong orang lain gitu ya. Ya rupanya adalah teman-teman para sahabat ini yang hebat-hebat ini. Wah keren deh pokoknya, apalagi anak kecil itu tuh. Wah, kamu Angel seperti namanya lah, bidadari ya. Nah, jadi iya, ada gak sih? Tadi kan saya dengar nih Bu Erika ini banyak cita-citanya ya. Iya. Saya sih berharap cita-citanya itu bisa terkabul. Mudah-mudahan dengan cara video saya bisa membantu mempercepat cita-citanya terkabul, cita-cita Mas Dwi, Bu Erika, Mamayan dan Angel juga bisa terkabul. Nah, apa harapan terakhir nih sebelum kita menyudahi acara podcast ini? Apa sih harapannya nih tentang kegiatannya masing-masing?
Kalau saya cuma satu. Ya. Berikan tempat yang layak untuk mereka yang ODGJOT. ODGJOT, panjang bener singkatannya apa tuh? Orang dalam gangguan jiwa, Iya. garing, orang terlantar. Orang Iya. terlantar. Mereka kita bawa, pernah nggak gitu dok? Jadi ini pengalaman kami. Kita bawa ke rumah sakit untuk diobati. Setelah diobati, kan nggak tahu nih keluarganya nggak ada. Nggak ada. Kita kirim ke panti, dipulangkanlah di panti. Maksud saya, kalau memang sudah jelas ini sudah tidak ada keluarganya, tolonglah dibantu. Diarahkan ke panti maksudnya. Diarahkan ke Dari panti. panti. Kami Jadi kalau ada yang itu coba diarahkan ke panti karena pekerja sosial udah lengkap lah di sana. Iya, Ya dinas betul. sosial maksud saya ya. Maksudnya Baik. bawa ke rumah sakit, misalkan kalau dia sakit dibawa ke rumah sakit dulu. Nanti kembali lagi ke panti. Nah, gitu. Walaupun di panti kadang-kadang suka ada dokternya ya. Ya artinya kalau untuk kebutuhan kesehatan yang lebih tolong dibantu. Nah, Bu Rika apa nih harapan terakhir? Nah, itu tadi cita-citanya yang banyak itu, mudah-mudahan terkabul semuanya. Ya amin. Cita-cita saya tidak banyak. Nggak banyak. Itu tadi aja gitu, Tadi bukan? aja. Iya. Rumah singgah, Ambulan. ambulan itu juga untuk masyarakat, kembali Ya. ke masyarakat bukan untuk pribadi saya gitu kan. Dan juga harapan saya sih bukannya mau minta perhatian, tapi tolonglah. Saya bukannya kami yang meminta perhatian, tapi tolonglah banyak juga teman-teman relawan di lapangan, relawan kesehatan, relawan sosial. Memang ada yang terdaftar, ada yang tidak, tapi tolong itu dikasih ruang, fasilitas juga, difasilitasi, diberikan perhatian seperti itu. Kayak Kan? saya lah memberikan perhatian gitu ya. Asik. Yeay. Itu saja sih. Baik. Ya. Kadang-kadang kan ada juga kita datang pihak rumah sakit jutek, Iya. kan begitu. Iya. Nah, tolong jangan seperti itu. Tapi kalau di rumah sakit kayak saya jutek ya saya? Enggak ya? Iya. Saya kan belum ketemu. Enggak jutek ya? Enggak ya? Rumah sakit mana dokter? Saya bawa rumah ini. Jauh. Gimana? RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang. Ya, Balaraja. berat nih. Ongkosnya berat. Tapi Iya. memang di tempat kami juga banyak relawan-relawan atau istilahnya kita bilang kader. Kader. Ya, kita memang membina juga kader-kader karena biar bagaimanapun banyak penduduk yang tidak paham dengan Betul. tugasnya, dengan maksudnya mesti ngapain lagi, mesti Betul. ngapain lagi ya. Iya. Kami memang membina di sana juga membina para kader supaya untuk membantu meringankan juga. Makanya ada masjid di kelurahan kan dibinanya ke kader-kadernya itu. Iya. Ya itu dia. Kami bina kader-kader Ya. per RW. Iya, bagus. Ya udah terus itu keren sekali. Nah, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya, kayak ujian. Lama nggak apa-apa dok. Wah, pengennya juga ada lama. Saya begini dok, ini. Oh, ya gitu. Dokter mau nanya sama siapa? Iya, Mas. jadi begini nih. Oh, gitu. Kan saya lihat cuma berdua doang. Iya. Iya. Saya lihat berdua doang nih. Iya. Ya. Ibunya sama anaknya. Ya, Ini kan anaknya biasanya ada banyak, emang cuma satu? enggak 4 anak saya. Anaknya ada. Yang melayani kemana nih? Nah terus kan, maaf nih, kan cuma ibunya doang nih, bapaknya gimana? Nah, gimana tanggapan keluarga tentang kegiatan ibu berdua? Gimana ceritanya? Iya. Kalau anak saya kan sudah pada remaja, sudah ada yang dewasa, jadi dia punya aktivitas sendiri. Iya. Ya kan kalau suami saya ya memang dia punya pekerjaan. Jadi mendukung lah ya, 100% lah ya. Didukung nggak? Dibilang mendukung juga enggak. Ini nggak saya potong loh, ini loh nggak dipotong. Nggak Nggak apa-apa ya. Biar Suaminya jangan marah ya. Ya, buat bapak jangan marah pak. Ini jujur dari hati. Oh hati. Selama ini curhat. Ya, baik, oke lah. Jadi ceritanya memang ada sedikit kendala, tapi mungkin Iya. bisa diatasi lah di rumah tangga. Nah, Mas Dwi gimana? Sama. Kalau saya sih Nggak. awalnya nggak didukung. Awalnya nggak didukung. Nggak didukung. Enak aja lu mobil-mobil kita dipakai-pakai gitu. Ya gitu deh, saya bilang sama istri. Sampai seperti itu. Ya. Terus saya bilang sama istri, apa yang kita bawa pada saat kita sudah masuk di dalam kubur. Wush, keren sekali. Iya. Istriku dengerin ya, istriku dengerin. Heeh. Yang kita bawa apa? Oh, Kayak iya. kapan doang? Sip. Amal ibadah. Kalau ibadah kita nggak baik, amalan kita ada kan? Iya. Insya Allah. Keren banget.
Nah, kalau Mbak Maya gimana? Dari tanggapan keluarga, anak, suami gitu gimana nih? Kalau suami ngedukung, karena Suami ngedukung. ikut terjun juga. Ikut terjun juga. Oh, keren, dari sepasang nih. Sepasang. Anak komplain nggak anak? Anak enggak, Enggak juga. Emang anaknya udah besar-besar? anak sudah besar. Sudah besar. Artinya dia walaupun ditinggal sama papanya sama mamanya, di rumah udah bisa sendiri. Sudah, Bisa sendiri. sudah. Oh, ya aman lah ya, aman. Saya juga aman kok, Dok. Iya, barusan. Aman, tenang Pak, tenang, aman. Bu Rika aman. Sama Dwi. Katanya aman. Oke. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu. Terima Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kadang-kadang suka terlontar karena kebiasaan. Saya ngomong apa yang ada di ujung bibir doang, ujung bibir gitu ya. Jadi langsung terlontar saja. Mungkin itu aja dari saya. Ya, Sehat. buat teman-teman yang di rumah, ini ada tips nih dari saya. Iya. Buat ini karena saya dokter, saya akan memberikan tips kesehatan sedikit. Ya, iya. mudah-mudahan bermanfaat. Tipsnya adalah mungkin bisa dikasih tahu ke orang lain bahwa pertama penyakit darah tinggi itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Oke. Jadi harus kontrol rutin. Oke. Penyakit kencing manis juga sama. Itu tidak bisa disembuhkan. Iya. Jadi harus kontrol rutin. Iya. Jadi kalau udah punya penyakit dua ini jangan bilang sembuh. Yang namanya terkontrol. Iya. Ya, terkontrol. Terkontrol. Jadi, dokter, saya tekanan darahnya tadinya 140, sekarang udah 110. Udah sembuh ya saya? Bukan sembuh, terkontrol. Ya, begitu juga dengan gula darah. Dokter, gula darah saya kemarin 300, sekarang udah 150. Wah, bukan sembuh, apa? Terkontrol. Terkontrol. Jadi itulah ya, Ya. buat teman-teman juga semua, mudah-mudahan tipsnya juga bisa masuk. Demikian saja. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya. Sehat. Bye.